Shalom, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat, semoga bahagia, dan selalu sukacita bersyukur kepada Tuhan. Berjumpa dengan saya dalam renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Catun Bontang dalam edisi Rabu 13 Mei 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dengan segala anugerah Tuhan, karunia, hari baru dan berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kembali kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami dan melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan menjadikannya penuntun dan pegangan dalam kehidupan kita setiap saat. Tema kita pada saat ini adalah kebahagiaan, kamauparan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita kaitkan dengan hikmat. Namun, kita kembali bertanya, apa itu berhikmat? Mengapa penulis Amsal berkata bahwa hikmat membuat orang berbahagia? Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai sesuatu yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Dengan demikian ia mampu melihat segala sesuatu dengan sangat positif. Bahkan ia juga mampu bertindak positif karena pengertiannya yang benar tentang apa yang ada di hadapannya. Nah, pemazmur berkata dalam pembacaan kita bahwa berbahagialah orang yang berhikmat karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkannya tidak dapat menyamainya. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, mengapa kebahagiaan itu melebihi perak, emas, dan permata? Jawabnya karena dengan hikmat dari Tuhanlah orang tetap
bisa berpikir positif dalam setiap keadaan yang dialaminya. Contohnya saja ketika ia kaya, ia punya banyak harta, tetapi ia tidak hanya menggunakannya sendiri, namun ia menggunakan untuk memuliakan Tuhan. Ia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ia membagi-bagikan apa yang ia miliki, apa yang ia punyai untuk kehidupan orang lain. Ketika ia juga punya kepandaian, ketika ia juga punya kepintaran, itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian kepandaian, kepintaran, dan potensi yang ada pada diri kita, mari kita gunakan juga, manfaatkan untuk kehidupan orang lain. Kita bisa berbagi kepada mereka. Dan juga ketika seseorang ditegur, maka ia pun menyadarinya sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihinya. Intinya adalah bahwa orang yang berhikmat akan mampu melihat dan memahami setiap hal yang dialaminya dengan sangat baik. Nah, saudara-saudara, maukah kita hidup berbahagia? Kalau kita mau hidup bahagia, maka berhikmatlah. Karena hanya dengan hikmat Tuhanlah yang akan memampukan seseorang untuk tetap tenang, menikmati hidup, karena ia mampu melihat segala sesuatu dari sisi positif, membangun kehidupan kita ke arah yang lebih baik, dan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu memohon kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat-Nya untuk kita menjalani hidup anugerah Tuhan dengan penuh tuntunan-Nya, dan juga kita menjalani kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu indah dan penuh damai sejahtera bagi setiap umat-Nya. Kebahagiaan ini akan menjadi bagian kita ketika hikmat Tuhan menuntun kita untuk memahami kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan lupa bahagia, sukacita selalu, dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan indah dan penuh damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menganugerahkan hikmat-Mu untuk kami, sehingga kami pun menyadari akan kehidupan kami, keberdosaan dan kelalaian kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam anugerah-Mu, supaya kebahagiaan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memampukan kami dan menguatkan kami untuk menjalani hidup anugerah Tuhan, sehingga hari demi hari kami senantiasa menikmati syukur kepada Tuhan dan kebahagiaan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang merasakan syukur karena pertambahan usia ataupun merasakan berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dengan segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang bergumul dalam persoalan mereka secara pribadi ataupun dalam keluarga.
dalam pekerjaan atau kesulitan ekonomi pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga hadir di dalam pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan Engkau akan memberi yang terbaik dalam kehidupan sesuai dengan kebutuhan masing-masing umat-Mu. Yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam perobatan di rumah dan pemulihan di rumah, ataupun yang sementara ini menjalani perobatan lewat terapi, kami percaya Tuhan Engkau juga akan menguatkan iman mereka. Ketika bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan mereka untuk menghadapi semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit, terpapar oleh karena virus COVID-19. Tuhan tolong mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Pulihkan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan untuk tim medis, para dokter dan perawat ataupun tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit. Semoga Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka, memberikan kesehatan. Bakti mereka, karya mereka Tuhan, mereka baktikan untuk pelayanan kepada masyarakat melalui tenaga medis. Semoga mereka juga pun kembali ke rumah bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Beri hikmat-Mu kepada setiap pemerintah. Semoga mereka pun bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tuhan menyatakan kasih-Mu yang indah untuk kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami untuk menikmati syukur dan sukacita. Doa ini ya Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berpengharapan kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian kita pada saat ini dan doa bersama. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati kehidupan kita, dan sampai jumpa untuk hari esok. Kiranya sukacita dan kebahagiaan menjadi bagian hidup kita. Salam sehat dan shalom. Janji-Mu seperti